Halo sahabat sehat, dimanapun Anda berada. Saya dengan Dr. Gwen hari ini akan membawakan materi kesehatan yang menarik, yang masih hangat dan masih menjadi perbincangan di warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Materi kesehatan saya pada hari ini, saya berharap bahwa dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan dapat kita bagikan kepada sahabat kita yang mungkin belum mengenal dan belum mengetahui tanda atau deteksi dari stroke dini. Kondisi stroke ini adalah kondisi yang menjadi bahan perbincangan, terutama di akhir dekade ini. Dan bahkan Menteri Kesehatan kita sangat peduli dan sangat mewarning kita supaya kita tidak mengalami kondisi stroke. Dan kondisi ini sudah menjadi kondisi yang sangat banyak dan ditemukan, dan mungkin sahabat sekalian tidak tahu tanda awal dari deteksi stroke dini. Stroke itu sendiri berdasarkan WHO dikatakan bahwa suatu keadaan di mana ditemukan tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis, vokal, dan global, dan dapat memberat berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskular. Nah, stroke itu sendiri seperti kita sudah ketahui banyak sekali menjadi perbincangan di warga negara Indonesia kita, dan ternyata merupakan penyakit terbesar nomor 2 sedunia. Dan penyakit ini setiap 10 detiknya ada satu orang yang mengalami serangan stroke. Dan banyak usia terjadi di atas 55 tahun. Tapi saat-saat ini sudah banyak usia-usia yang lebih muda mengalami sakit stroke. Dan sakit stroke ini biasanya tidak sendiri. Ada faktor risikonya penyebab stroke. Bisa karena jantung, bisa karena gula, bisa karena hipertensi, bisa karena kolesterol, dan banyak faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya stroke. Dan setiap 4 orang yang mengalami stroke, 1 di antaranya mengalami serangan stroke berulang. Dan kondisi ini sebenarnya 80% bisa dicegah dan dapat ditanggulangi sehingga tidak mengalami serangan berulang. Dan survei membuktikan bahwa dengan melakukan pola hidup sehat dan juga olahraga dapat mengurangi risiko terjadinya stroke dalam tubuh kita. Nah, stroke itu sendiri dibagi menjadi 2 tipe, karena sumbatan atau karena pembuluh darahnya yang pecah di arteri atau pembuluh darah otak. Dan satu lagi kondisi disebut dengan transient ischemic attack jika terjadinya di bawah 24 jam. 2 jenis ini akan dipecah lagi menjadi 2 jenis lainnya. Jika tadi karena sumbatan bisa karena 2, bisa karena stroke emboli atau bisa karena stroke trombotik. Kalau emboli terjadi bekuan darah atau plak terbentuk dalam jantung atau pembuluh arteri besar lalu lepas dan menekat di bagian otak. Sedangkan trombotik itu sendiri adalah bekuan darah atau plaknya terjadi di arteri atau pembuluh darah otak itu sendiri. Sedangkan stroke yang perdarahan atau stroke hemorrhagic dibagi menjadi 2, yaitu perdarahan di intracerebral dan perdarahan di subarachnoid. Intracerebral dan subarachnoid adalah lapisan-lapisan dari bagian otak kita, di mana kalau di intracerebral adalah pecahnya pembuluh darah dan darah akan masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel otak sehingga mati, sehingga menyebabkan kondisi kerja otak berhenti. Dan penyebab paling banyak adalah karena kasus hipertensi yang tidak terkontrol. Lalu perdarahan subarachnoid itu adalah pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan otak dan akhirnya darahnya bocor dan masuk ke rongga antara otak dan tulang tengkorak, dan biasanya karena aneurisma aorta. Faktor risikonya ada 2, yang dapat diubah, yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah seperti usia, ras tertentu, genetik, jenis kelamin. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita pungkiri yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang bisa kita ubah? Seperti faktor makanan, kurang aktivitas, merokok, konsumsi alkohol, lalu pemakaian alat kontrasepsi, stres, dan sebagainya macamnya. Ini dapat kita ubah, dapat kita tahan dan kita cegah. Nah, jadi apa sih tanda-tanda stroke? Ada 8 tanda stroke yang dapat kita kenali. Pertama, kita bicaranya tidak bisa bicara yang baik, atau kata kita bilang pelo bicaranya, atau bicaranya cadel. Lalu yang kedua, tidak bisa bicara sama sekali justru. Atau kita pasien tampak bingung, atau tiba-tiba buta mendadak, penglihatannya terganggu mendadak, atau tiba-tiba kelemahan satu sisi tubuh, rasa kesemutan, dan tanda-tanda lainnya. Nah, di bagian kesehatan kita mempunyai singkatan, yaitu disebut dengan FAS. Dikatakan bahwa FAS, F pertamanya face. Lihat wajahnya ada mencong sebelah. Lalu arms, lengannya atau sebelah sisi tubuh kita mengalami kelemahan separuh sisi. Speech, berbicaranya bicara pelo atau tidak bisa bicara sama sekali. Dan time, waktu yang kita perlukan untuk mencapai rumah sakit. Dan berdasarkan
Menteri Kesehatan kita punya disebut dengan gejala KRS. Pertama, kita lihat senyumnya tidak simetris. Gerakannya separuh badan tidak bisa digerakkan. Bicaranya pelo atau tidak bisa bicara atau tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Kebah satu sisi. Rabun atau pandangannya kabur. Dan sakit kepala yang hebat yang tidak pernah dirasakan seumur hidup sama sekali. Jadi waktu yang perlu kita harus sampai untuk mendapatkan terapi adalah 4,5 jam. 4,5 jam harus mencapai terapi yang maksimal pada pasien dengan penderita stroke pertama kali. Kita sudah tahu tanda-tandanya tadi, kita belajar, langsung kita telepon ambulans, bawa ke IGD, dan akhirnya pasien dilakukan pemeriksaan dan terapi itu butuh waktu 4,5 jam. Jika kita lebih mengenali tanda stroke dini lebih cepat dan lebih awal, 4,5 jam dapat terkejar dan gejala dari stroke tadi yang sudah dijelaskan dapat hilang jika kita mencapai kondisi yang prima dengan periode waktu stroke yang golden ini. Dan bahayanya banyak sebenarnya. Kenapa orang stroke itu harus segera ditangani? Karena akan sulit bicaranya akan menetap, penglihatannya kabur akan menetap, wajah tidak simetris akan menetap, dan pada akhirnya perlu lakukan fisioterapi untuk mengembalikan kondisi wajah agar seperti sedia kala sekalipun masih tampak tanda-tanda atau jejak dari stroke yang lalu. Cekukan atau sulit bernafas karena ada gangguan dari persyarafan, menelan, dan meminum. Lalu kematian jika terjadi stroke perdarahan dan langsung terjadi di saat tempat perdarahannya sangat luas, akhirnya langsung meninggal di tempat. Kelumpuhan, koma, dan kerusakan saraf. Hal-hal ini kita tidak diinginkan terjadi pada keluarga dan sahabat-sahabat kita yang kita kenal. Dan ketika hal ini terjadi dan sudah mengalami perawatan serta pasiennya bisa pulang, ada hal-hal yang perlu kita pantau. Ada 4. Pertama, kita harus memberikan wejangan kepada orang yang kena stroke untuk melakukan perilaku sehat, menghadapi kemungkinan disabilitas, penerimaan atas apa yang terjadi pada dirinya, dan supaya dia tidak percaya diri dan tidak merasa dikucilkan. Dan tentu orang dengan stroke harus diberikan dukungan oleh lingkungan keluarga supaya dapat hidup mandiri dan produktif. Jadi apa perilaku sehat yang dapat dilakukan oleh orang stroke? Ada beberapa macam, tapi sebelumnya ada mitos dan fakta yang perlu kita ketahui. Bahwa stroke itu mitos bahwa terjadi pada usia tua, bahwa faktanya sekarang banyak sekali terjadi usia yang lebih muda. Stroke hanya terjadi pada penderita jantung, tidak ya, tadi kita sudah belajar bahwa stroke dapat terjadi pada penderita penyakit darah tinggi, lalu kolesterol, lalu jantung, hipertensi, banyak faktor yang menjadi risiko tinggi. Setelah stroke, lakukan tusuk jarum di telinga, tangan, dan kaki. Ini banyak sekali berada di masyarakat, tetapi ini tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan infeksi karena kita tidak tahu jarum yang kita gunakan. Lalu pemulihan stroke hanya pada waktu singkat yang beberapa bulan pasca stroke. Seperti kita ketahui bahwa penyebab stroke itu dan penanganan stroke itu perlu waktu yang panjang dalam penanganannya. Bicara pelo atau bicara mencong dibawa ke dukun. Nah, ini kita sudah tahu bahwa bicara pelo ini adalah tanda dari stroke salah satunya. Dan bukan ke dukun, kita bawa ke rumah sakit. Stroke tidak bisa dicegah. Stroke bisa dicegah. Tadi kita sudah belajar 80% dapat dicegah hanya dengan perubahan pola hidup sehat. Tidak ada obat untuk stroke. Ini banyak sekali obat-obat yang dapat digunakan dan dikonsumsi untuk penyakit stroke. Dan stroke bukan penyakit turunan. Bukan, tadi kita sudah belajar bahwa stroke ada juga yang dapat diturunkan. Tetapi faktornya lebih banyak karena faktor yang dapat diubah. Jadi apa perilaku sehatnya tadi saya sudah sebutkan. Pertama, hati kita harus gembira. Kedua, istirahat yang cukup. Makan harus yang baik, yang seimbang, di mana makanan-makanan yang sehat yang kita lakukan. Udara yang bersih, hirup udara yang segar, cari udara yang enak. Pengendalian diri, kendalikan apa yang kita inginkan, apa yang kita sebutkan, dan apa yang kita lakukan. Sinar matahari yang cukup untuk membuka pembuluh darah di tubuh kita. Energi berolahraga supaya terjadi pembukaan dari area pembuluh darah kita sehingga lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah kita dapat lepas dan dapat mungkin terabsorpsi dan menjadi kondisi yang lebih fit. Hubungan sosial yang baik, komunikasi dan jalin cerita kepada sahabat-sahabat kita ketika kita mengalami masalah. Air jernih yang cukup, minum banyak air, dan ingat Tuhan yang terutama. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ingat bahwa time is brand, bahwa waktu kita sangat berharga kepada pasien-pasien stroke. When it comes to stroke, time loss is brain loss. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian yang ada dimanapun berada. Amin.